Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam PBDB. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah menunggu-nunggu dan banyak pertanyaan. Kapan sih PBDB dilaksanakan? Apa sih syaratnya? Dan bagaimana cara mendaftarnya? Tidak perlu berlama-lama lagi, kami di sini akan memberikan informasi tentang PBDB tahun 2021 kali ini. Seperti tahun-tahun kemarin, PBDB kali ini akan dibagi menjadi 4 jalur. Yang pertama, prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan zonasi. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut. Untuk jalur prestasi dan afirmasi akan diselenggarakan tanggal 21 hingga 24 Juni 2021. Sedangkan untuk jalur perpindahan orang tua dan jalur zonasi akan dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 30 Juni 2021. Pada SMPN 23 Mataram, kami memiliki daya tampung sebanyak 112 siswa atau 4 rombongan belajar yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu untuk prestasi kami memiliki daya tampung 34 siswa. Untuk siswa afirmasi kami memiliki daya tampung 17 siswa. Untuk perpindahan orang tua kami memiliki daya tampung 5 siswa. Untuk jalur zonasi kami memiliki daya tampung 56 siswa. Pembagian ini didasari dari peraturan pemerintah yang telah ditetapkan pada Juknis PBDB tahun 2021-2022. Area zonasi SMPN 23 Mataram sendiri meliputi Kelurahan Rembige, Karangbaru, Monjok, Monjok Barat, dan Kelurahan Sayang-Sayang. Sebagaimana aturan dari zonasi, untuk yang di luar zonasi, ketika pendaftaran zonasi nanti, maka masih bisa mendaftar dan diterima asalkan kuota atau daya tampung masih tersedia. Ini adalah persyaratan PPDB kali ini. Ini paling banyak pertanyaan ini. Banyak yang bertanya, Pak, persyaratannya apa? Pak, apa aja yang harus disiapin? Bu, saya daftarnya mulai kapan? Tadi kan udah dibahas ya. Tapi ini paling banyak ini pertanyaannya. Persyaratannya apa? Oke, kita bahas ya. Secara umum, persyaratannya itu yang wajib ini ya, hampir semua jalur pasti membutuhkan ini. Yang pertama, siswa berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 kecuali anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang kedua, memiliki ijazah dan atau STTB bagi yang lulusan sebelum tahun 2021. Kalau yang lulusan 2021 ini cukup menunjukkan surat keterangan lulus dari satuan pendidikan. Nah, itu dua persyaratan yang harus disiapkan ini. Nggak bisa ditawar kalau yang ini. Berikutnya adalah nggak bisa ditawar ini karena semua jalur pasti membutuhkan dua persyaratan ini. Berikutnya, untuk jalur zonasi, nah ini yang paling banyak diterima ya, daya tampungnya paling banyak dan persyaratannya juga paling detail, paling banyak menyingkirkan peserta juga gitu. Paling banyak juga kesalahpahaman dalam pengalaman sebelum-sebelumnya. Intinya pada zonasi ini adalah siapa yang lebih dekat dengan antara jarak rumah dengan sekolah, itulah yang memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Nah, syaratnya apa sih? Di sini ditunjukkan dengan apa sih buktinya? Yang pertama adalah kakak. Wajib itu disertakan kakak. Entah itu kakak orang tua ataupun walinya. Yang penting ada nama anak dalam kakak tersebut. Nama anak yang didaftarkan ini ada dalam kakak tersebut.
Yang kedua adalah dibuktikan dengan fotokopinya nanti di bawah atau diupload ya, diupload atau dibawa ketika pendaftaran. Berikutnya adalah diterbitkan paling singkat atau paling pendek itu 1 tahun sebelum pendaftaran, atau terakhir diterbitkan pada bulan Juni 2020. Kalau diterbitkannya bulan Juli dan seterusnya, itu tidak bisa digunakan untuk jalur zonasi ini. Nah, berikutnya yang keempat, Pak, saya hilang Pak ininya Pak. Saya hilang kakaknya, gimana? Nah, untuk yang hilang, yang dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, boleh digantikan dengan surat domisili. Sama syaratnya. Paling singkat 1 tahun sejak diterbitkan surat keterangan. Harus maksimal bulan Juni diterbitkannya itu. Kalau udah bulan Juli dan seterusnya, itu sudah tidak bisa digunakan untuk jalur zonasi. Berikutnya adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi yaitu jalur yang digunakan khusus untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga atau ekonomi yang tidak mampu atau kurang mampu. Hal ini untuk masuk PPDB jalur afirmasi ini diperlukan fotokopi kartu Indonesia Pintar atau kartu program keluarga harapan atau PKH atau kartu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Wajib ini disertakan kalau mengikuti jalur afirmasi. Kalau enggak, ya dimasukkan zonasi kalau dia punya kakak dan seterusnya itu. Berikutnya, berdomisili di dalam dan di luar zonasi tidak ada masalah. Mau di zonasi atau enggak, tidak ada masalah untuk afirmasi ini. Berikutnya, jalur prestasi. Jalur prestasi ada 3. Itu pintu masuknya kalau jalur prestasi. Yang pertama, yaitu prestasi akademik dibuktikan dengan nilai rapor semester kelas 4, 5, dan 6 dengan rata-rata minimal 85 dan setiap mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA itu harus minimal 80 dia di sana. Berikutnya, yang kedua adalah tahfiz Al-Quran. Nah, di sini minimal dia hafal 1 juz yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga tahfiz atau surat keterangan dari kepala sekolah asal bahwa anak ini memang tahfiz Al-Quran beneran gitu. Berikutnya adalah jalur prestasi non-akademik yang dibuktikan dengan piagam serta dan atau sertifikat yang pernah diikuti lombanya apa, lomba olahraga, lomba kesenian, dan seterusnya, dan lain-lain. Semua dibuktikan dengan piagam atau sertifikat yang perlu dilegalisir oleh organisasi yang ditunjuk. Seperti dengan aturan yang berikut bisa dibaca. Berikutnya jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, ini jalur yang paling sedikit sih sebenarnya diterima, tapi ini memberikan kesempatan untuk anak-anak yang pindah tugas bapaknya atau ibunya, ya. Jadinya ini syaratnya adalah melampirkan surat rekomendasi pindah rayon dari Dinas Pendidikan kota atau sekolah sebelumnya. Selain itu juga menyertakan surat penugasan atau SK mutasi dari orang tua yang dibuktikan dengan fotokopi yang akan dilampirkan ketika proses pendaftaran. Itu tadi tentang persyaratan khusus untuk perpindahan orang tua. Berikutnya adalah alur atau mekanisme pendaftaran. Mekanisme pendaftaran sendiri ada 2. Yang pertama kali ini yang akan kita bahas adalah alur pendaftaran secara mandiri atau PPDB from home. PPDB from home ini dapat dilakukan Bapak Ibu di rumah, baik menggunakan handphone, menggunakan laptop, atau menggunakan PC. Yang terpenting ada sambungan internet.
Eh, Tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke apa saja yang perlu disiapkan ketika ingin mendaftar secara mandiri. Yang pertama, kita harus menyiapkan berkas-berkas berikut, ya, ijazah, kartu keluarga atau surat domisili, surat pernyataan orang tua tentang kebenaran data, KIP PKH Jamkesmas untuk jalur afirmasi, surat mutasi untuk jalur perpindahan orang tua, nilai rapor untuk prestasi akademik, sertifikat untuk jalur prestasi, surat pernyataan kepala satuan pendidikan atau penyelenggara tahfiz untuk jalur prestasi tahfiz Al-Quran. Masing-masing dari syarat ini, ke-8 itu ya, disesuaikan dengan jalur yang diambil, itu di-scan ya, berupa file JPG, JPEG atau PNG. Maksimal filenya ya 1024 kilobyte atau 1 MB. Tidak boleh melebihi dari batas itu. Atau nanti gagal dia nguploadnya. Pak saya gagal terus Pak ngupload. Pak saya gagal lagi ngupload. Pak saya gagal lagi ngupload. Ternyata filenya terlalu besar, tidak boleh. Jadi dalam satu file itu tidak boleh lebih besar dari 1 MB. Masing-masing jadinya. Tidak boleh lebih dari 1 MB. Oke, berikutnya setelah semuanya siap, Bapak Ibu langsung masuk ke halaman https://mataram.siap-ppdb.com. Nah, begitu masuk di sana, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk login. Setelah login, Bapak Ibu mengisikan NISN atau NIK anak yang akan didaftarkan. Setelah itu Bapak Ibu lengkapi di situ persyaratannya apa, berkas yang dibutuhkan silahkan diupload, yang sudah di-scan tadi silahkan diunggah atau diupload. Setelah selesai diupload atau diunggah, Bapak Ibu guru dapat melakukan PIN lokasi rumahnya. Nah, ini untuk yang jalur zonasi aja ya, khusus dia harus melakukan PIN lokasi rumahnya. Jangan sampai salah gitu ya. Pastikan itu tepat pada rumahnya. Terus untuk jalur yang lain gimana Pak? Ya pastikan data-datanya benar gitu, kayak nilainya benar, jangan sampai salah input nilainya atau tidak sesuai. Nanti kalau ada kegagalan bisa dikembalikan. Gitu. Setelah diunggah, Bapak Ibu guru menunggu konfirmasi dari panitia. Nah ini sambil menunggu Bapak Ibu wali murid, mohon maaf, ini mencetak bukti pendaftaran tadi. Setelah disimpan kan, dicetak bukti pendaftarannya. Nah, khusus untuk jalur zonasi, bukti pendaftaran ini setelah dicetak wajib dibawa ke sekolah tujuan untuk dilakukan verifikasi titik lokasi tempat tinggalnya. Sudah benar apa belum? Nanti jangan-jangan ditambahin jauhnya atau ditambahin dekatnya, itu tidak boleh. Oke? Jadinya harus diverifikasi ke sekolah kalau yang khusus jalur zonasi aja. Kalau yang afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi tidak perlu ke sekolah. Nanti diverifikasi langsung sama pihak panitia. Nah, setelah diverifikasi nanti Bapak Ibu akan diberi rekomendasi di situ. Kalau sudah ACC ya ACC, kalau belum nanti ada perbaikan Bapak Ibu upload lagi. Kalau ada yang salah upload lagi kayak gitu. Nah, ini tahap berikutnya adalah ini. Panitia PBDB melakukan verifikasi berkas. Untuk yang 3 jalur tadi dilakukan secara online full ya. Tapi kalau yang jalur zonasi ini ada sedikit tidak online-nya, harus perlu ke sekolah untuk memastikan titik lokasi tempat tinggalnya. Setelah selesai, semuanya sudah selesai, Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman. Dan hasilnya bisa dilihat secara online, kapan saja Bapak Ibu mau lihat, dan di mana saja, itu di web yang tadi, tempat pendaftaran tadi itu. Atau bisa dilihat juga di sekolah papan pengumumannya. Nah, nanti setelah diumumkan ternyata anak bapak ibu ini sudah dinyatakan diterima, maka wajib melakukan daftar ulang. Tidak boleh tidak daftar ulang kalau sudah dinyatakan diterima.
Selain bisa dilakukan secara mandiri di rumah, Bapak Ibu sekalian, pada PBDB tahun 2021-2022 ini juga bisa dilakukan melalui posko pendaftaran di SMPN 23 Mataram. Nah, berikut adalah alur-alurnya. Yang disiapkan kurang lebih sama seperti yang disiapkan tadi, tapi tidak perlu melakukan scan. Yang dilakukan adalah fotokopi. Berikut berkas-berkas yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu ya. Nanti dari rumah disiapkan ini. Ijazah atau SKL, ini asli. Berikutnya kartu keluarga atau surat domisili difotokopi. Surat pernyataan orang tua tentang kebenaran data, ini asli. Berikutnya foto 3x4, 2 lembar. Fotokopi KIP, PKH, Jamkesmas untuk yang mendaftar jalur afirmasi. Surat mutasi atau surat pindah tugas orang tua untuk yang mendaftar jalur pindahan orang tua. Fotokopi nilai rapot kelas 4, 5, dan 6 untuk yang mendaftar jalur prestasi akademik. Fotokopi sertifikat piagam penghargaan untuk yang mendaftar jalur prestasi non-akademik. Surat pernyataan Kepala Satuan Pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Tahfiz untuk yang mendaftar jalur prestasi Tahfiz Al-Quran. Nanti satu lagi, ini sudah disiapkan oleh panitia dan Bapak Ibu tinggal mengisi saja, yaitu formulir pendaftaran. Setelah semuanya siap ini silakan dimasukkan ke dalam map yang rapi. Kemudian Bapak Ibu datang ke posko pendaftaran di SMPN 23 Mataram dengan membawa berkas yang telah ditentukan tadi. Kemudian nanti di sana Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengambil blanko atau formulir daftar pendaftaran. Bapak Ibu isi di sana sekalian mengisi surat pernyataan kebenaran data tadi, ditandatangani oleh Bapak Ibu, kemudian kembalikan ke panitia. Setelah itu, operator akan membantu Bapak Ibu melakukan pengajuan pendaftaran. Berikutnya, petugas pendaftaran operator akan melakukan verifikasi data. Nah, nanti selagi diverifikasi datanya, Bapak Ibu nanti akan menunggu di tempat tunggu yang telah disediakan. Setelah verifikasi data selesai, maka Bapak Ibu nanti akan dipanggil untuk memverifikasi lokasi tempat tinggalnya, apakah sudah tepat atau belum. Nah, udah pas atau belum? Nah, jangan-jangan sama operatornya dijauhin gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Itu akan merugikan, terutama pada jalur zonasi. Nah, berikutnya adalah operator atau panitia akan mencetak bukti pendaftaran Bapak Ibu setelah Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi. Berikutnya Bapak Ibu menyetujui. Setelah di print tadi, Bapak Ibu diberikan, dibaca lagi apakah ada yang salah, entah itu penulisan nama, alamat, verifikasi PIN tempat tinggal dan sebagainya, itu apakah sudah sesuai atau belum. Kalau jika sudah sesuai, dinyatakan sesuai, Ibu tanda tangan di situ. Nanti Ibu bawa pulang satu, di pihak panitia juga akan menyimpan satu sebagai berkas bukti pendaftaran. Setelah pendaftaran itu, Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman. Pengumuman dapat dilihat secara online di web siap Mataram siap.mataram ppdb.com ya. Nanti bisa dilihat di sana secara online. Tapi kalau nggak bisa online saya manual aja. Nanti juga bisa dilihat di papan pengumuman sekolah apakah anak Bapak Ibu diterima atau enggak. Ini bisa dicek secara berkala gitu. Nah, jika nanti pada akhir ya di jadwal pengumumannya anak Ibu dinyatakan diterima, maka wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jangan sampai tidak daftar ulang Bapak Ibu. Berikutnya, nih jadwal pengumuman dan daftar ulangnya. Jadwal pengumumannya untuk prestasi dan afirmasi diumumkan hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, jam 10.00 waktu Indonesia Tengah.
Untuk jalur perpindahan orang tua dan zonasi diumumkan Kamis, tanggal 1 Juli 2021, jam 10.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk daftar ulangnya dilakukan serentak Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid. Entah itu prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua, zonasi, semua dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis, tanggal 5 sampai 8 Juli 2021. Jangan sampai kelewatan kalau dinyatakan diterima. Berikutnya, setelah nanti anak Bapak Ibu dinyatakan diterima dan sudah daftar ulang, maka akan memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jadwalnya nanti akan disampaikan ketika pendaftaran ulang atau setelah pendaftaran ulang. Nanti jangan lupa ketika pendaftaran ulang menyertakan nomor yang dapat dihubungi. Jika tidak ada, berarti nanti silakan ditanyakan ke panitianya kapan MPLS-nya, jangan sampai kelewatan ya Bapak Ibu, biar tidak ketinggalan informasi. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat memberikan informasi. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dan saran, silakan menghubungi langsung ke nomor Tiang dan di WhatsApp, atau juga dapat langsung datang ke posko pendaftaran posko PBDB SMPN 23 Mataram. Buka dari jam 8 sampai dengan jam 2 untuk pendaftarannya. Untuk nanti daftar ulang sampai dengan jam 1. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPDB dan selamat datang di SMPN 23 Mataram.